Sehingga ini harus disesuaikan. Ini harus ada merevitalisasi sarana prasarana pendidikan sehingga kondisi nanti belajar dan mengajar ini nyaman. Dan tentunya nanti ke depan tidak boleh lagi ada yang sekolah sip pagi, sip siang, sip sore. Itu betul-betul harus efektif. Kang Ali Sakib ini adalah merepresentasikan untuk generasi milenial ya tentunya, atau generasi yang Z lah dan juga mendekati gitu. Karena hari ini Kabupaten Bandung menjadi kabupaten kota percontohan anti korupsi dari KPK RI sebagai tiga besar yang saat ini sedang observasi. Dan kalau kita berbicara kewenangan, mana kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan juga kewenangan kabupaten. Nah ini kan harus tahu juga. Nah tentu ya yang namanya masyarakat pasti menilai bahwa kalau jalan rusak, kalau jembatan belum diperbaiki, kalau banjir, pasti nyolotnya kepada bupati karena yang lebih dekat dengan bupati, karena masyarakat langsung ketemu. Maka visi yang akan digelar nanti ke depan itu adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bedas, artinya yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kita kedatangan tamu spesial dalam talk show Ruang Demokrasi menjelang Pilkada Serentak 2024. Nah, ini juga tadi kami undang Anda ya untuk ikut berinteraksi pada saat talk show-nya berlangsung. Karena di studio PRFM saat ini kita sudah bersama dengan Pak Dadang Supriyatna, Dr. Haji Dadang Supriyatna yang akan maju kembali menjadi Bupati Bandung. Assalamualaikum Kang Dadang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan padat mungkin Kang ya? Hari ini kebetulan saya hanya 2 kegiatan. Jadi memang dari kemarin sampai subuh. Sampai subuh kemarin Kang. Jadi sampai subuh, dari habis sholat subuh saya istirahat. Baru tadi jam 10 kita berangkat dan ada rapat internal. Setelah itu sekitar jam 2 saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa dan juga aktivis lingkungan yang membahas tentang situasi dan kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung. Dan yang hari ini dan malam ini saya ketemu dengan PRFM yang sudah kangen, sudah lama tidak bersua nih. Alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah. Waktu itu kita banyak pembahasan, kadang PRFM juga yang langsung datang ke rumah Bupati ke sana ya Kang ya. Kita talk show di sana juga. Tapi alhamdulillah Kang, di masa kampanye ini Kang, kalau boleh tahu menurut pandangan Kang DS ini yang paling efektif tuh cara kampanye seperti apa Kang? Apa memang tatap langsung atau juga penggunaan media sosial atau bagaimana sih Kang yang dilakukan di masa kampanye ini Kang DS? Ya, di masa kampanye saya ada 2 langkah yang dilakukan. Pertama tetap muka ya, dan juga ya melalui medsos yang lebih efektif dan tentu lebih kepada pemantapan tim juga. Soalnya pada masa-masa kampanye ini kan pada dasarnya para tim yang sudah dibentuk ini pengen ketemu dan silaturahmi gitu. Jadi semua memang dilakukan ya Kang ya. Apalagi kan ada pemilih pemula juga Kang, anak-anak muda begitu ya. Betul. Mungkin treatmentnya akan berbeda juga Kang ya. Betul. Masing-masing segmen kan punya cara ya, yang tentunya berbeda, sehingga nanti disesuaikan dengan apa yang dibahas dan disampaikan sehingga bisa dipahami gitu. Ya, baik. Pendengar PR silakan ya ke 0818811075 sambil kita Anda menyimak juga boleh terus sampaikan informasi lalu lintas terkininya ya. Seperti tadi Teh Yanti ini laporan katanya di Riung Bandung sekarang cuacanya lagi panas. Abah Oman di Cibiru bundaran Cibiru menuju Cileunyi cukup ramai lancar pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan ke Kang DS. Kang, ini kita kan pasti yang paling banyak ditanyakan tuh yang pertama motivasi kenapa mau lanjut lagi Bedas Jilid 2 begitu Kang ya. Betul. Apa yang menjadi motivasi, dan kemarin kan pengalaman memimpin Kabupaten Bandung tuh seperti apa Kang? Kenapa mau maju lagi sekarang Kang?
Tentunya kalau kita melihat dari rencana aksi yang direncanakan dan sudah disepakati melalui RPJMD, bahwa memang kita itu kan 5 tahun ya, dari 2021 sampai 2026, sehingga RPJMD kita juga membuat skenario untuk 5 tahun. Salah satu contoh misalkan perbaikan rumah tidak layak huni misalkan. Perbaikan rumah tidak layak huni ini kan berdasarkan data yang kami terima itu di angka 37.000 rumah yang perlu kita perbaiki. Nah, dalam RPJMD-nya kita buat suatu rencana per tahunnya di 7.000 unit. Sehingga kalau 5 tahun itu di sekitaran 35 ribuan. Nah, saat ini kan karena kena oleh peraturan perundang-undangan yang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, maka tidak selesai. Itu salah satu contohnya aja, Rutilahu. Nah, per hari ini kita sudah bisa menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun sekitar 27 ribuan. Nah, sehingga ada 10.000 rumah lagi yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Dan ini salah satu ya. Dan yang kedua, bahwa ada program-program yang memang ini perlu berkelanjutan yang tentunya tidak bisa berhenti, karena saat ini apalagi sudah adanya RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang ditindaklanjuti dengan RPJPD 2025-2045. Ada 4 fase yang harus dilakukan. Pertama adalah fondasi, dinding, lantai dan juga atap. Ada 4 tahapan. Nah, sehingga dalam rangka menghadapi Indonesia Emas ini kan perlu kerja keras. Di antaranya ada 5 hal yang harus dipersiapkan, yaitu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi tentunya. Ini peningkatan kualitas ini sangat penting, manakala kita jangan sampai generasi Z, generasi milenial yang tentunya tinggal 20 tahun lagi jangan sampai jadi penonton. Nah, makanya kita kemas seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pengkajian dan sebagainya, sehingga dipandang perlu Kabupaten Bandung dengan luas wilayah sangat luas, penduduk yang sangat padat ya, tentunya tidak bisa simsalabim bisa bekerja 3,5 tahun selesai, tidak ada. Dan ini perlu peningkatan dan juga kelanjutan program yang tentunya jangan sampai stuck. Iya, baik. Jadi sudah direncanakan dan dalam waktu 3,5 tahun ini nampaknya memang belum cukup dan harus dilanjutkan, begitu Kang ya. Betul. Nah, ini juga kita ingat ya, Kang Dadang ini dilantik tuh 2020 ya, Kang? 2021 tanggal 26 April. Betul. Berarti sampai kemarin itu baru 3,5 tahun. 3,5 tahun itu nanti tanggal 26 Oktober ya. Oktober, baik. Saat ini kan saya lagi cuti. Lagi cuti ya, baik. Nah, ini memang jadi motivasinya adalah melanjutkan itu pembangunan, salah satunya contohnya tadi Rutilahu tadi ya, Kang ya. Dan masih banyak program-program lain juga masih mungkin banyak, kan? Masih banyak karena urusan banjir. Kan kalau kita berbicara masalah apa sih isu yang strategis di Kabupaten Bandung hanya 4. Isu kemacetan, isu banjir, ya, isu sampah, dan juga isu tata ruang. Nah, tentu ini kan secara aglomerasi ini harus ada turun tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan daripada pemerintah pusat yang bisa membuat skenario atau komitmen, tetapi bukan hanya komitmen sebagai wacana. Saya tidak suka, tapi komitmen itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing tentunya. Jadi Kang Dadang juga waktu itu terus mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu bergerak gitu ya. Betul. Dari masalah sampah, kemacetan, tata ruang tadi ya. Satu lagi tadi apa? Masalah tata ruang, kemacetan, dan juga masalah banjir ya. Banjir. Nah, itu memang harus diselesaikan secara aglomerasi. Tapi di luar itu program-program yang menurut Kang Dadang ini sudah
bagus dan harus dilanjutkan, apa misalkan Kang dari sektor pendidikan misalkan? Pendidikan ini kan Undang-Undang Dasar 45 membuat suatu pernyataan bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini menjadikan kewajiban pemerintah tentunya. Ya. Mencerdaskan anak bangsa ini kan bukan hanya pendidikan umum saja. Pendidikan akhlak pun itu kan merupakan pendidikan. Ya, ya. Nah, maka saya pada waktu itu dilantik, maka ada perhatian kepada para ulama melalui insentif guru ngaji se-Kabupaten Bandung. Nah, kenapa? Karena mereka ini yang mempunyai ilmu yang mentransformasikan keilmuannya kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah sebelumnya program ini berjalan, anak-anak kita yang bisa mengaji menghafal Al-Quran itu kan baru 15%, tapi saat ini sudah mencapai 80%. Sehingga kita menganggarkan hampir 109 miliar per tahun ya untuk 17.000 guru ngaji. Nah, tentu dari 17.000 guru ngaji ini baru realisasinya 15.861 orang lah kalau nggak salah. Nah, itu kita berikan insentif berupa uang dan juga 4 kartu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan bukan itu saja, peningkatan insentif RT RW, siltap untuk perangkat desa, banyak BPD, LPMD dan juga insentif untuk Linmas, PKK, kader PKK, Posyandu. Kenapa mereka lebih kita perhatikan ya, karena itu kan tanpa bantuan daripada kader PKK ya saya kira ini tidak akan sukses. Karena memang kader-kader PKK itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat tentunya. Dan Posyandu, Poskb, Subkb. Terus saat ini juga kita ke depan akan kita berikan lagi untuk ojek, untuk supir angkot, petani kita sudah berikan ya BPJS Ketenagakerjaannya. Dan 5 buah rumah sakit kita sudah menyelesaikan, tinggal nanti ke depan paling saya akan rencana membuat rumah sakit antara Cimenyan dan Celengkrang. Terus ada kurang lebih berdasarkan database kita harus menyelesaikan 62 puskesmas ya. Karena saat ini baru di 62 puskesmas yang sudah ada, sementara kebutuhan total di 124. Ini kan tentu harus betul-betul dipersiapkan apakah akan tercapai 5 tahun ke depan atau seperti apa. Nanti kita lihat. Kenapa? Karena hak dasar masyarakat itu kelihatannya kesehatan, ya, pendidikan yang saat ini ya dibuka saja nih 1.360 sekolah SD ini kan belum begitu layak dalam konteks sarana prasarananya. Maka kita harus ada merevitalisasi untuk untuk sarana prasarana sekolah yang minimal berstandar nasional ya. Yang saat ini kan sudah harus serba UNBK, ujian juga ujian daripada komputerais gitu kan. Sehingga ini harus disesuaikan. Ini harus ada merevitalisasi sarana prasarana pendidikan, sehingga kondisi nanti belajar dan mengajar ini nyaman. Dan tentunya nanti ke depan tidak boleh lagi ada yang sekolah sip pagi, sip siang, sip sore. Itu betul-betul harus efektif. Nah, ini semua kita harus dibuatkan grand design. Dan berdasarkan dari tadi yang 5 yang harus kita persiapkan adalah yang keduanya adalah big data, menyelesaikan data. Data kependudukan, data semua potensi sosial dan sebagainya ini harus betul-betul terintegrate. Setelah itu baru kita bisa menganggarkan secara komprehensif tentunya. Nah, baru yang ketiganya adalah membuat kajian ini sebagai pedoman. Ya, apa yang harus dilakukan di masing-masing desa, semua potensi sumber daya alam, SDM dan sebagainya dipersiapkan, seni budaya dan sebagainya. Dan tentunya yang keempatnya adalah institusi yang kuat, kekompakan. Masing-masing harus tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan tetap ini harus kita dipersiapkan. Baik, dan itu memang perlu lanjut ya Kang ya. Baik dari bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan juga Kang ya. Ini nampaknya sudah dilakukan selama Kang DS ini menjabat dan itu perlu dilanjutkan. Nah, kemudian Kang yang ingin kita tanyakan nih. Jadi selama kemarin kurang lebih 3,5 tahun itu Kang Dadang sudah punya pemikiran tidak, jadi memang Bupati Bandung teh harus menjadi sosok yang seperti apa sih Kang, atau modal apa yang harus dimiliki seorang kepala daerah menjadi seorang Bupati Bandung teh Kang? Pertama komitmen. Komitmen apa yang harus dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat ya. Karena kalau kita tidak punya komitmen juga susah.
Nah, komitmen ini penting saya kira. Yang kedua adalah kedisiplinan. Yang kedisiplinan ini merupakan suatu komitmen yang plus. Ya. Komitmen tidak disiplin juga jadi masalah. Nah, kedisiplinan yang tentunya ini harus betul-betul mengikuti alur mekanisme yang menjadikan rujukannya pasti ini kan tentang Juklak dan Juknis atau Pedum, pedoman umum dari Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu kita harus disiplin semuanya, dari baik itu pelaporan keuangan semuanya, SPJ dan sebagainya. Dan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini kami mendapatkan bonus kinerja dari semua pelaporan, pertanggungjawaban, dan alhamdulillah 8 tahun berturut-turut WTP juga BPKRI. Nah, ini kan dan yang kedua yang harus kita kita sampaikan kepada publik itu adalah kepuasan publik dalam konteks pelayanan, terutama mendekatkan untuk pelayanan publik. Di antaranya kita sudah membuat MPP. Sekarang untuk pelayanan KTP cukup di desa, nggak usah ke soreang kabupaten, itu kan. Kenapa? Karena kita punya anjungan Dukcapil mandiri, ya. Terus bikin KK semuanya kan bisa di dalam mesin itu, sehingga keluar nanti print out dan sebagainya. Nah, di samping itu juga bagaimana untuk terus menumbuh kembangkan dan menjaga stabilitas inflasi yang merupakan rawan saat ini ketahanan pangan. Nah, artinya harus ada perhatian khusus terhadap para petani kita. Artinya harus ada khusus juga bagaimana untuk stabilisasi harga makanan dan harga pokok bahan makanan yang tentunya ini harus kita kontrol setiap hari, day to day, minggu to minggu dan bulan to bulan dan years out year, gitu ya, dari tahun per tahun itu kan harus dikontrol. Nah, semuanya ini kan harus ada kontrol. Ya, nggak bisa kita bekerja hanya seenaknya dewe juga nggak bisa. Nah, dan tentunya bagaimana tadi untuk bisa meningkatkan masyarakat bisa lebih sejahtera dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan tentu ini juga harus kita berikan dan sudah berjalan programnya adalah pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Sehingga kita mudahkan itu dan pada akhirnya alhamdulillah hampir 40.000 nasabah yang sudah memanfaatkan program ini dan alhamdulillah sekarang itu ya Bang Emok sudah mulai berkurang lah, pinjol juga sudah mulai berkurang, sehingga edukasi ini penting. Nah, dari semua itu sehingga berpengaruh terhadap IPM, IPM Kabupaten Bandung yang saat ini sudah mencapai 74,01 poin, yang sebelumnya 72 poin. Ada 3 indikator yang mempengaruhi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dan tentunya semuanya naik. Alhamdulillah harapan hidup masyarakat Kabupaten Bandung ini 74,27 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung 9,10 tahun. Memang belum berbanding lurus dengan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolahnya di 12,27 tahun, belum berbanding dengan rata-rata lama sekolah baru 9,10 tahun. Tapi secara ini sudah naik gitu. Dan yang ketiga daya beli kita udah 11, sekian juta ya. Artinya ini ada peningkatan dan berpengaruh juga terhadap LVE, laju pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya saya dilantik itu di posisi minus 1,87%, yang saat ini sudah mencapai di 4,92%. Ya, sudah naik di sekitar 7 digit. Dan tentu ini semua kita lakukan dan berpengaruh juga terhadap PDRB Kabupaten Bandung yang sebelumnya 123 triliun saat ini sudah 153 triliun. Nah, dari mana itu bisa naik? Karena kita mempermudah proses perizinan yang tentunya membuka lapangan kerja dan akhirnya berdampak terhadap menurunnya angka pengangguran dari asalnya 8,52%, walaupun waktu itu sangat COVID, tapi alhamdulillah pasca COVID sampai saat ini kita sudah turun di angka 6,32%. 6,32. Ya, dari 8,52%. Baik. Dari hal yang disampaikan Kang DS tadi, tentu saja itu perlu juga diketahui oleh masyarakat. Tapi gimana Kang DS ini memandang padahal kerja sudah dilakukan, tapi akhirnya pemberitaan atau juga di medsos biasanya Kang balik lagi ke banjir dan macet Kang. Kumaha eta Kang pandangannya tentang hal itu? Apakah memang masyarakat
juga harus Kabupaten Bandung, masyarakat kabupaten harus terus disosialisasikan tentang hal seperti itu, atau memang macet dan banjir pun jadi harus memang tuntas juga begitu Kang? Kumaha pandangannya Kang? Tidak semua warga akan puas terhadap kinerja siapapun itu. Kita juga memahami dan menyadari hal itu. Sehebat apapun Pak Jokowi juga tetap ada orang yang tidak merasa puas macam. Padahal kalau kita melihat perkembangan, contoh saya dulu pernah jadi kepala desa. Ya, Tegaluar Kang ya. Tegaluar dulu di desa nggak ada uang. Nah saat ini kan miliaran uang dari pemerintah pusat, ini kan kemajuan juga. Tapi ya masyarakat juga tidak semua merasa puas. Itu hal yang wajar, dan juga kita sebagai pelayan jangan sampai baperan ya. Justru harus lebih bisa memperbaiki dari sisi apa kita perbaiki. Dan kalau kita berbicara kewenangan, mana kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan juga kewenangan kabupaten. Nah ini kan harus tahu juga. Nah tentu ya yang namanya masyarakat pasti menilai bahwa kalau jalan rusak, kalau jembatan belum diperbaiki, kalau banjir, pasti nyolotnya kepada bupati karena yang lebih dekat dengan bupati, karena masyarakat langsung ketemu. Nah hanya peran daripada bupati ini kan harus bijak. Apa yang harus dilakukan? Oh ini contohnya misalkan kewenangan pemerintah pusat, maka kita sounding ke pemerintah pusat. Kita usulkan, saat ini kan kita sudah mengusulkan untuk membuat 6 danau. Ya, yang sudah diterima oleh Kementerian PUTR. Nah, tentu bagaimana respon dari pemerintah pusat dalam hal ini? Nah, kalau Pak Menko Marves, Pak LBP sudah mengatakan, oke, kita programkan. Nah, ini sudah kita usulkan juga. Yang kedua, masalah kita sudah mengusulkan untuk bikin jalan tol. Yang jalan tol terusan yang dari Soreang sampai Cidaun. Dan kita juga sedang merencanakan membuat kereta gantung untuk menghindari kemacetan antara kalau weekend masuk ke Pangalengan, Pasir Jambu, Ciwidey dan Rancabali itu kan macet. Nah jadi saya juga membuat pra FS-nya sudah membuat kereta gantung, idealnya dari Soreang. Jadi kendaraan tidak usah masuk ke daerah Pasir atau Pangalengan, sudah aja parkir. Nanti pakai kereta gantung. Itu kan gagasan, ide. Yang kedua itu, yang ketiganya itu kita mengusulkan untuk ada pelebaran jalan yang tentunya kan dari pemerintah pusat, karena itu merupakan jalan nasional. Dan termasuk Dayakolot itu kan jalan provinsi. Saya juga sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur. Nah, contoh Rancamanyar waktu kemarin viral, rame segala macam. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya kalau kita bisa berbicara masalah kewenangan, itu kan kewenangan BWS, kewenangan provinsi ataupun pemerintah pusat. Tapi karena ini mendesak kebutuhannya, ya apa boleh buat, akhirnya kita anggarkan melalui APBD kabupaten. Yang saat ini jembatan Rancamanyar kan sudah selesai, sudah digunakan, dan memang penguraian kemacetan sudah mulai kelihatan, tidak macet seperti dulu sebelum adanya jembatan yang melintas di Rancamanyar. Jadi Rancamanyar itu akhirnya pakai APBD kabupaten kan? Ya, termasuk yang jembatan Tegaluar juga sama, jembatan yang Cipamokolan juga, jembatan Cidurian juga, karena mendesak. Jadi kami juga sebelum melakukan itu ya koordinasi dengan BWS, koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah inilah saya kadang bingung gitu kan. Tapi oke lah, masyarakat juga melihat seperti itu sah-sah saja. Tapi yang jelas di sini juga harus paham bahwa oh ini kewenangan pusat, oh ini kewenangan provinsi, oh kewenangan kabupaten. Nah tapi apapun itu tetap ini menjadikan masukan yang positif ya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk melayani masyarakat dengan baik. Luar biasa. Jadi memang Kang DS pun paham akan hal itu dan sudah melihat bagaimana suara masyarakat, bahkan sounding juga terus ke kewenangan-kewenangan terkait. Begitu ya. Ya memang harus diterima begitu Kang ya, dengan lapang dada, dan kita tunjukkan dengan kerja baik. Luar biasa. Ini sudah ada beberapa interaksi yang menyapa Kang DS, sambil saya bacakan juga ya Kang ya. Dari Teh Yanti katanya, saya bukan warga Kabupaten Bandung, tapi saya mendoakan semoga Kang DS bisa kembali memimpin Bandung dan menjadi pemimpin yang amanah dan jujur. Amin.
Tapi kenapa Kang DS pilih artis lagi untuk jadi wakilnya katanya. Kemudian juga Kang Aupal, Assalamualaikum Kang DS, upami kapilih deui mohon diperhatikan jembatan Citarum Dayakolot. Kang Ateng, saya ucapkan terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan di Kabupaten Bandung selama ini Kang. Hanya mohon ke depannya agar setiap perbaikan jalan di Kabupaten Bandung khususnya di desa-desa memperhatikan kondisi drainase di samping jalannya. Soalnya banyak drainase yang kurang diperhatikan. 3 dulu itu mungkin Kang, tadi kenapa ceritanya ketemu sama Kang Ali Syakib dari Teh Yanti, kemudian tentang Citarum Dayakolot jembatan dan drainase Kang. Baik. Tentang wakil ini saya kira menarik ya. Jadi memang begitu saya diberikan mandat oleh Ketum DPP PKB bahwa Kabupaten Bandung menunjuk tunggal sebagai calon bupatinya, tidak ada pendaftaran. Dan silakan saya diberikan mandat juga dari Ketua Umum untuk bisa merekrut para bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi saya waktu itu. Maka kita buatkan Despilkada, dan dari Despilkada itu memberikan informasi kepada publik bahwa silahkan siapapun untuk bisa mendaftar. Dan tentunya dari seluruh yang daftar itu saya nerima hampir 20 bakal calon wakil bupati saat itu. Dan dari 20 itu berdasarkan kajian dan sebagainya oleh Despilkada sehingga mengkerucut 3 nama. Dan dari 3 nama ini memutuskan ya Ali Syakib sebagai bakal calon wakil bupati saat itu. Nah, dan kita ketemu, dan padahal yang namanya Kang Ali Syakib ini daftarnya terakhir. Kalau kita berbicara ini. Nah, ternyata di sini ada keunikan. Kenapa? Dari survei itu kan menyampaikan bahwa kenapa Kang Ali Syakib, ternyata Kang Ali Syakib ini orang Kabupaten Bandung karena istrinya orang Kabupaten Bandung, orang Pangalengan, dan rumahnya juga di Cigonewah, sehingga mungkin sedikit banyaknya ada warga Kabupaten Bandung yang sudah mengenal. Nah, kalau saya jujur saja, saya serahkan kepada Despilkada saat itu. Siapapun yang ditunjuk oleh Despilkada dan ditugas oleh partai, ya saya is gitu. Nah, dari 20 itu yang mengkerucut 3 nama, dari 3 nama mengkerucutlah ke Kang Ali Syakib, maka saya juga dengan siapapun chemistry yang paling penting bisa kerjasama kan gitu. Itu alasan kata Yanti, nuhun ya, insyaallah Kang Ali Syakib ini adalah merepresentasikan untuk generasi milenial ya tentunya, atau generasi yang Z lah dan juga mendekati gitu, karena usianya sih memang masih di bawah 40 tahun, masih muda memang. Nah, dan tentunya kenapa tadi kalau misalkan keputusannya seperti itu ya kita terima, karena kita harus konsekuen apapun keputusannya. Yang kedua tadi tentang jembatan insyaallah saya walaupun sudah mengusulkan kepada provinsi juga sudah mengusulkan kepada Pak Basuki, Pak Menteri PUTR, dan konon kabarnya katanya sudah proses lelang, mudah-mudahan bisa secepatnya. Nah, kalau misalkan ternyata tidak dilaksanakan pun, ya apa boleh buat, kita juga akan membuat semacam berita acara bahwa ternyata ketidakmampuan keuangan provinsi atau seperti apa, maka untuk karena ini sifatnya urgent dan important, ini kiranya harus menggunakan lagi APBD. Kami sampaikan juga kepada yang terhormat anggota DPRD karena ini mendesak juga, karena menyangkut masalah nyawa dan sebagainya mungkin saja. Tapi insya Allah saya optimis bahwa Pak PJ Gubernur, Pak B fokus juga membantu, dan juga Pak Basuki juga sudah tahu bahwa kondisi ini memang sudah retak. Nah, tetapi kalau berbicara tadi kewenangannya memang kewenangan provinsi, tapi kita dorong dan mudah-mudahan bisa secepatnya bisa diperbaiki. Dan kalau misalkan tidak, insya Allah kita akan apapun kita akan lakukan untuk menjaga dan juga memperbaiki jembatan Dayakolot itu. Amin. Tadi tentang dari Kang Ateng, terima kasih katanya Kang, jalan sudah banyak yang diperbaiki, tapi kedepannya drainasenya juga katanya, khususnya yang di desa-desa ini sudah banyak yang diperbaiki, dan drainasenya juga tolong diperhatikan. Betul, saya akuin itu karena memang pola anggaran kadang-kadang kita mau ideal, ya, tetapi
Ya punten masyarakat itu kadang-kadang pengen pok torolong lah. Pak ini mau diperbaiki, besok nggak bisa seperti ini juga. Karena ini kan menggunakan uang rakyat, uang APBD, ada mekanisme yang tentunya kan sudah dilakukan. Baik itu musrenbang di tingkat RT, musrenbang di tingkat RW, musrenbang di tingkat dusun, musrenbang di tingkat desa, musrenbang di tingkat kecamatan, dan juga musrenbang di tingkat kabupaten. Dan bahkan saya sudah terjun juga ke lapangan, mulai program bunga desa, mulai program rumah bedas, itu dalam rangka untuk upaya menampung aspirasi yang akan dibuatkan suatu program. Tapi insyaallah memang betul saya akuin. Nah maka insyaallah kedepannya kita akan include baik perbaikan jalan dengan drainasenya, hanya mohon juga dibantu oleh yang terhormat seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi kalau udah ada drainase jangan ditimbun oleh tanah yang akhirnya kan tidak efektif juga, sayang juga. Nah ini juga mohon kerjasamanya. Di suatu sisi masyarakat juga menginginkan yang baik, kami pun pengen idealnya baik dan juga bersih, dan tentu ini kan perlu kerjasama yang baik. Baik. Tapi hatur nuhun katanya kata Kang Ateng, Kang, warga makasih, Kabupaten sama-sama. Bandung. Kemudian ada Kang Turmudi nih. Ikut nimbrung, Kang, rata-rata calon bupati incumbent itu terpilih lagi seperti Pak Dadang Nasir yang 2 kali terpilih. Semoga Kang Dadang Supriyatna juga terpilih lagi. Amin. Semangat makasih, terus Kang makasih. Dadang. Termuji, makasih. Kang Eka, Assalamualaikum Kang. Punten nitip naros ke Pak DS. Jika terpilih nanti, apa ada gagasan terbaru untuk pendidikan tingkat MTS atau sanawiyah atau setingkat SMP ya untuk MTS dan sanawiyah, Kang? Misalnya ada bantuan dana BOS dari Pemkab, mengingat hal ini pernah dilakukan katanya dulu Kang untuk MTS, Kang. Untuk MTS saat ini kemarin kita kan ber-MI ya. Kita berikan saprasnya untuk bangunan ya. Udah 248 MI. Sudah saya bantu dalam 2 tahun ini. Nah, mungkin tahun depan kita mulai sanawiyah dan aliyah. Nah, kalau kita berbicara kewenangan nih, ini kan merupakan kewenangan Kemenag juga. Kemenag ya. Jadi mohon dipahami. Nah, manakala kita memberikan bantuan atau berupa BOS segala macam, yang penting ada regulasi. Selama ada regulasinya ya is okay, no problem. Akan saya bantu. Itu aja. Saat ini kita juga untuk bantu guru ngaji itu kan Kemenag. MI juga Kemenag, PAI juga Kemenag, tapi kita bantu. Dan MI tadi sudah jalan ya, MI kan? Sudah 248 MI selama 2 tahun ini. Padahal harusnya Kemenag itu. Kemenag, kita nggak apa-apa. Nah kalau tadi BOS misalkan perlu ada bantu, karena kewenangan kabupaten itu kan pendidikan dasar, TK, SD, SMP, maka no problem. Yang penting ada regulasi yang bisa menyelamatkan saya selaku bupati yang membuat kebijakan, jangan sampai salah, itu aja. Iya, baik. Salah. Mantap memang ya. Kang DS. Kang Turmudi udah tadi. Baik. Nah, ini juga ingin nanyakan Kang. Itu kan kalau di Kota Bandung kemarin sempat ramai kasus korupsi, Kang, oleh kepala daerahnya. Nah, bagaimana pandangan atau juga cara yang dilakukan oleh Kang DS supaya seorang kepala daerah Bupati Bandung ini terjaga dari korupsi? Apa langkah-langkah yang dilakukan atau modal yang harus dimiliki, Kang? Langkah yang dilakukan itu adalah pertama peningkatan keimanan dan ketakwaan. Karena pada dasarnya kita sebagai bupati itu pelayan, bukan sebagai raja. Maka kita ada muatan lokal yang sudah dijalankan adalah pesantren kilat. Untuk jadi semua. Jadi saya sudah melakukan selama 3 tahun ini. Para kepala dinas sudah pesantren kilat, para camat sudah pesantren kilat, kepala desa sudah, kemarin sekdis, sekcam dan juga sekdes sudah. Kenapa? Ya orang itu kalau keimanannya kurang ya memang di sini ujian. Setiap orang itu ujian. Terus juga mohon diingat bahwa kita itu tidak akan abadi umur ini, pasti ada akhirnya, itu adalah kematian. Nah ini juga harus ditumbuh kembangkan ya, bahwa kita ini sebagai pelayan jangan sampai kita mencari kesempatan dalam kesempitan, dalam konteks kita bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Ya integriti ini penting gitu kan. Nah maka salah satunya adalah ada silaman rohani setiap 1 bulan sekali, setiap hari Jumat ada pengajian dalam artian ngadres Al-Quran dan sebagainya. Ini kita lakukan. Kenapa? Karena memang ibarat handphone. Kalau handphone misalkan
tidak dicas ya mati. Ya begitupun hati kita kalau tanpa dicas dengan ilmu-ilmu yang konteksnya spiritual, saya kira kan bisa jadi kabur dan lain sebagainya, yang akhirnya lupa diri dan sebagainya. Nah maka kebersamaan ini sangat penting. Watawasobil haq watawasobil sob ini lebih penting, sehingga kita saling mengingatkan. Dan alhamdulillah hari ini Kabupaten Bandung menjadi kabupaten kota percontohan anti korupsi dari KPK RI sebagai 3 besar yang saat ini sedang observasi. Dan tentu kita sudah bisa memperbaiki dari MCP KPK yang sebelumnya 65%, saat ini sudah, yang dulu itu 65% ranking 270 tingkat nasional dan ranking 27 tingkat Jawa Barat. Hari ini sudah 96% ranking 10 tingkat nasional dan ranking pertama di tingkat Jawa Barat. Percontohan dia Kabupaten betul, Bandung ini ya. Betul. Wah, luar biasa Kang ya. Mudah-mudahan terus konsisten Kang. Amin. Dan ini rakyat kemudian bisa yakin dan percaya. Amin. Begitu Kang ya. Insyaallah. Kemudian nih Kang, untuk media sosial dan menyikapi para haters di media sosial, gimana Kang DS melihat hal itu? Sekarang kan fenomena media sosial ada istilah ini Kang, no viral no justice. Jadi nanaontek udah viral heula baru dikerjakan begitu. Menurut Kang Dadang bagaimana yang seperti itu Kang? Kalau pendapat saya dengan mekanisme musrenbang itu kita bisa memahami dan memaklumi, yang tentunya ya mungkin keterbatasan manusia juga. Iya. Keterbatasan SDM juga berpengaruh. Keterbatasan juga tentang bagaimana mekanisme juga mungkin itu berpengaruh. Memang tidak semua yang viral terus diperbaiki dan selesai, bukan. Jadi artinya gini. Nah, kalau misalkan isi melalui mekanisme, baik itu musrenbang dari mulai tingkat RT sampai tingkat kabupaten, dan kalau seandainya belum terakomodir, nah kami juga akui bahwa tidak semua kesepakatan yang di desa ini semua sepakat, ya kan? Karena kita ada mekanisme seperti itu. Tetapi kalau yang sifatnya urgent dan important, nah kami juga ada semacam anggaran yang sebaiknya ini bisa digeser karena ini penting, bahkan menyangkut nyawa dan sebagainya, ini bisa melalui program BTT-nya. Tapi kan tidak mudah juga seperti itu. Nah maka mengenai yang tadi baru viral baru ini juga tidak seperti itu juga. Selama saya 3 tahun ya memang ada melalui DM, Pak ini mau diperbaiki segala macam. Saya jawab. Saya jawab melalui DM juga, saya jawab dan saya sampaikan ke dinas survei, dan kalau seandainya ternyata betul seperti itu kondisinya ya kita perbaiki. Dan ini juga perlu masukan juga yang sangat luar biasa. Jadi kan nggak mungkin seorang bupati juga melihat kondisi secara langsung keseluruhan, hafalkan tidak mungkin. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan informasi yang positif tentunya. Saya tidak baperan dan juga saya tidak alergi dengan kritikan. Ya tentunya ini menjadikan suatu bahan untuk perbaikan dan untuk kemajuan Kabupaten Bandung ke depan. Baik, mantap Kang. Ini ada interaksi dari Teh Dini, semoga menang lagi Pak DS, atur nuhun. Kemudian juga Kang Asep ini yang bertanya, itu teh maksud bedas teh apa? Kemudian apakah singkatan atau memang punya arti tersendiri, katanya Kang DS, mangga. Bedas itu, makasih Kang Asep ya. Pertamanya bedas itu adalah waktu saya nyalon anggota DPR provinsi. Jadi waktu tahun 2019 saya menyalonkan anggota DPR provinsi. Saat itu slogannya bedas. Bedas ya. Jadi bedas itu bersama Dadang Supriyatna awalnya. Jadi bersama Dadang Supriyatna untuk menjadi anggota DPR provinsi saat itu. Nah, dan bedas itu kalau menurut bahasa Sunda itu kan kuat. Lelaki, cowok banget lah gitulah. Artinya kuat, bedas, tenaga ya. Seperti kalau dalam ini makan seperti lihat kuda apa geraknya cepat dan sebagainya. Ini kan karena hobi saya, jujur saja kalau lukisan pasti lukisan kuda karena semangatnya itu. Jadi artinya memang ada latar belakang. Nah setelah saya mencalonkan bupati, nah maka si slogan bedas itu tidak saya rubah, tapi beralih. Jadi kepanjangan atau akronimnya adalah B-nya bangkit, edukatif, pendidikan, dinamisasi, dinamis, agamis, agama ya, dan terakhirnya itu sejahtera.
sejahtera. Oke, Jadi oke. pas dilihat akronimnya seperti itu ya udah sepakat. Nah sehingga bagaimana membangkitkan daya saing daerah yang misi pertama itu kan. Bagaimana membuat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata. Yang ketiga bagaimana mengoptimalisasi lagi kreativitas masyarakat dengan berwawasan lingkungan. Yang keempatnya bagaimana tata kelola kehidupan dan birokrasi dengan nilai keagamaan. Karena kalau tanpa agama kita tidak sempurna. Dan yang kelima bagaimana membantu masyarakat yang lemah. Nah, tentu ini kita implementasikan dengan 13 program tadi, yang 13 program prioritas. Ada program insentif guru ngaji, insentif RT, RW, Linmas dan sebagainya. Ada program Besti, ada perbaikan rumah tidak layak huni, membuat sekolah SMP, membuat sekolah mengusulkan SMA, membuat 5 buah rumah sakit, dan semua sudah realisasi. Nah, semangat bedas ini tentu kita periode kedua ini perlu ditingkatkan. Maka visi yang akan digelar nanti ke depan itu adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bedas, artinya yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Karena RPJMN-nya sudah selesai, RPJPD-nya sudah ditandatangani. Maka kita harus konsisten terhadap apa yang telah direncanakan. Dan kita juga mengadop kepada Pak Presiden terpilih yang tentunya menjadikan penopang untuk mensukseskan visi misi Pak Presiden terpilih. Gitu, Pak. Baik, itu ya untuk Kang Asep. Jadi ada arti singkatannya ada, kemudian juga dari arti bahasa Sundanya juga laki-laki yang kuat, Ya, bedas teh. cowok banget lah gitu. Cowok banget. Baik, ini memang sudah dibawa konsisten terus oleh Kang DS sejak waktu itu mencalonkan sebagai anggota legislatif ya. Itu mungkin satu lagi mungkin boleh Kang ya? Boleh. Dari Kang Gun-Gun nih baru masuk Sampurasun, izin nimbrung Kang Dadang, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi banjir Cidawolong? Mengapa masih banjir saja saat musim hujan, dan apa yang dilakukan untuk mengatasi di periode berikut lagi jika terpilih? Dan selain meminta provinsi membangun jalan layang, apa ide dan gagasan lain yang bisa dilakukan Kabupaten Bandung untuk mengatasi macet Bojong Soang katanya Kang. Kang Gun-Gun ini Kang. Pertama, kalau untuk Cidawolong itu mau tidak mau harus bikin danau buatan, ya, retensi lah. Itu pertama. Yang tentunya juga kita dorong untuk bisa membuat itu, dan kita paling membebaskan lahan yang untuk bisa seperti itu dan menjadi suatu cadangan air untuk para petani juga. Nah, ini sudah saya lihat. Ya, ini tinggal implementatif. Nanti kita disesuaikan dengan anggaran karena sapras pertanian ini juga penting. Dan bahkan ke depan kita akan buatkan bagi desa yang sudah membuatkan perdes tentang sawah abadi, maka dibebaskan nggak usah bayar pajak setiap tahunnya. Kenapa? Karena kebutuhan pokok masyarakat kita ini kan ya punten, ketahanan pangan penting. Bayangkan kalau seandainya kita tidak punya sawah, ya artinya mau makan apa nanti 20 tahun yang akan datang? Masa harus makan sagu minta ke Papua? Kan tidak mungkin juga. Maka kita ada LSD, tapi LSD ini kan lebih dikuatkan dalam perdes yang sifatnya lokal. Boleh diperjualbelikan tapi jangan dibuat bangunan dan perumahan. Itu kan bagi sawah-sawah abadi. Nah, tentu yang itu yang Cidawolong, yang selanjutnya Bojong Soang. Kita sudah ada pembicaraan dari Buah Batu Square ya. Itu situ akan buat jalan tembus antar perumahan. Dan tentu harus ada pengurai di daerah sebelum BBS Buah Batu Square, itu harus ada jalan alternatif yang memang itu padat penduduknya. Ya, kalau misalkan flyover ini sebenarnya untuk bisa untuk jalur yang ke Bale Endah dan ke Ciparai itu melalui flyover idealnya. Nah, yang mau masuk ke STT Telkom, yang mau masuk kepada Bojong Soang, Cikoneng dan juga Cipagalo, Ciganitri, ataupun misalkan ke Desa Buah Batu sampai ke Tegaluar, ini melalui jalur bawahnya. Ini idealnya seperti itu. Hanya memang kalau membuat alternatif baru, ya tentu kita juga menggunakan dan itu masuk kepada pelosok perumahan. Nah,
apakah misalkan nanti ya kita lebih setuju sih bikin flyover. Memang saya merasakan sekali tadi 2 jam dari Ciparai ke PRFM itu 2 jam betul. Apalagi kalau musim banjir sampai dari jam 5 bisa selesai jam 12 malam. Nah, ini yang tentunya kita udah coba untuk jalan yang jalan alternatif. Insya Allah kita sudah mulai ketemu dengan beberapa perumahan yang tentunya ini harus kolaborasi, tidak bisa kerja sendiri. Maka kita juga sudah mulai menerima penyerahan PSU. Pasos-pasum ini kan pengembang tidak boleh memiliki terus, secara aturan harus diberikan kepada Pemda. Nah, kalau sudah milik Pemda kan kewenangan ada di Pemda. Penghuni perumahan pun jangan egois. Ya jangan egois, jangan sampai berpikir bahwa perumahan ini milik selamanya. Tidak, pasti ada peran pemerintah. Karena dalam izin lokasi itu setiap pengembang yang sudah selesai ini wajib menyerahkan kepada Pemda. Nah, kalau sudah Pemda yang urus, berarti kan Pemda mau bikin jalan seperti apa? Ini kan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan Pemda sendiri kan gitu, tapi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Nah, itu jadi untuk kemacetan kita sudah ada sih alternatif, ya. Jadi memang, tapi saya lebih setuju memang flyover lebih efektif. Baik. Mudah-mudahan ada bisa jadi ya itu ya Amin. untuk mengatasi kemacetan di sana dan juga tadi di Cidawolong. Tapi itu sebenarnya aglomerasi juga ya Kang ya? Betul. Tapi kalau menurut pendapat saya itu kan ada 3 ruas jalan dan mudah-mudahan dengan jadinya Kang Haji Cucun jadi Wakil Ketua DPR RI ini, saya optimis lah. Beliau ini sangat respon juga dan sangat memperhatikan Kabupaten Bandung. Ada ruas jalan untuk flyover itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama di Rancaekek, yang keduanya di Bojong Soang dan yang ketiganya di Kopo. Nah, itu 3 ruas ini harus ada flyover karena kalau tidak flyover ya macet. Saya rasakan langsung tadi. Baik, Kang Dadang, ini karena kita sudah sampai di penghujung, sudah 1 jam kita berbincang. Kita masuk ke closing statement, Kang. Pesan yang ingin disampaikan kepada warga pemilih, warga Kabupaten Bandung tentu saja khususnya. Silakan, Kang DS. Terima kasih pada PRFM yang sudah bisa memfasilitasi untuk berbincang-bincang podcast di PRFM 107,5 yang tentunya sebelum saya closing statement pertama mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung dan juga Jawa Barat dan juga negara kita, wabil khusus di Kabupaten Bandung, karena pilkada ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, maka tidak bisa menawar lagi bahwa tanggal 27 November itu adalah pelaksanaan hari H. Dan itu merupakan libur nasional. Nah, sebelum saya closing, tentunya ada sedikit informasi dan juga apa yang akan kita lakukan ke depan. Pertama, visi Bedah Jilid kedua ini adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Yang tentunya kita juga mempunyai 5 misi. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai agamis dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong pelindungan bagi anak. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang berpartisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum untuk memastikan tumbuh kembangnya iklim investasi. Dan ada 57 rencana aksi yang disimpulkan ada 12 skala prioritas, yaitu pendidikan berstandar nasional dan beasiswa di Bupati. Yang keduanya Bandung Bedas Waringkas. Yang ketiganya peningkatan insentif perlindungan perempuan dan anak serta keluarga keluarga, pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan, batian atau budaya pariwisata aman dan menguntungkan, 7 ketenaga kerja bedas profesional dan kompetitif. Yang ke-8 pedas eksis pemuda bedas dan ekonomi kreatif sistematis. Yang 9 peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan pelayanan publik yang
cakap digital, yang 10 reforma agraria karena kita mendorong juga ikut mensukseskan PTSL, dan juga 11 sertifikasi dan pembebasan PBB untuk fasilitas keagamaan kita bebaskan. Dan yang ke-12-nya Bedas Convention Center. Kita akan buatkan pusat bisnis di Kabupaten Bandung untuk pertumbuhan dan para pelaku UMKM kita supaya tumbuh. Kenapa? Karena Kabupaten Bandung punya KCIC Tegaluar yang nanti menjadikan pusat perekonomian dan juga bisa menjadikan pertemuan nasional bahkan internasional. Baik, atur nuhun pisan Kang. Siap. Sudah ke PRFM Kang, semoga sehat selalu Kang ya. Amin, amin. Bisa lanjut terus di masa kampanye Amin, amin. ini dan diberikan kesehatan untuk Kang Dadang dan juga Kang Ali Sakib. Atur nuhun Kang, nanti kita berbincang-bincang lagi di PRFM Kang ya. Siap. Insyaallah Kang, atur nuhun Kang. Mangga Dadang. nuhun, Assalamualaikum. mangga Waalaikumsalam.